Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada berita heboh yang harus kita tanggapi sebagai rakyat Indonesia kawan ya. Nah ini saya ambil dalam salah satu media online yaitu Demokrasi News dengan judul Viral Skema Korupsi BTS Om 4G Kominfo beredar di medsos. Ada nama suami Puan Maharani. Nah, ini namanya ya. Ini fotonya kawan. Nah, saya bacakan beritanya dulu baru kita tanggapi. Pihak kejaksaan menyebutkan bahwa ada kemungkinan kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan bertambah. Terkait dengan pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini, skema korupsi BTS 4G Kominfo beredar di media sosial yang sebut nama suami Puan Maharani. Sedangkan Ketut Sumendana selaku Kapus Penkum Kejagung menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami kemungkinan adanya aliran dana dari kasus dugaan korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G di Bakti Kominfo ke partai politik atau parpol. Ada dugaan aliran dana ke parpol masih kami dalami dengan penangkapan atau penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Kami tidak berhenti begitu saja, ungkap Kun tadi. Dalam video yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Adapun pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, menurut video yang diposting di akun @demit_is_back adalah perusahaan vendor yang menyuplai mulai dari panel surya, tower serta BTS serta VSAT. Adapun nama yang disebutkan dalam video tersebut antara lain 1. Happy Hapsoro atau HPS yang merupakan suami Puan Maharani yang perusahaannya menjadi vendor panel surya dalam proyek BTS 4G Kominfo. 2. Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan mantan Wakil Menteri Pertahanan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di mana perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. Sedangkan Sakti Wahyu Trenggono sendiri merupakan komisaris PT Tower bersama TBK. Nah ini dari Demit_is_back ya, ini anunya Twitternya. Kalau ini benar nyanyian terkait korupsi mantan Kemenkominfo, maka bakal ramai. Tapi apa ia mungkin ditebas semua atau malah tebang pilih saja? Karena ada warna merah di sana, apalagi ada petingginya. Merah memang beda. Nah ini kayaknya sudah dihilangkan videonya kawan ya. Tidak ada di sini. Oh ini ada nih. Ada lagi dari Demit ya. Duar, Surya Paloh sudah siap buka-buka soal mantan Menkominfo yang jadi tersangka korupsi BTS. Siap-siap bom Hiroshima di Gedung Dewang, kisi-kisi katanya ada beberapa yang ikut terima dana. Kalau mau aman singkong garam hutan harus nurut sama Mbah Lurah. Tidak ada yang abadi di politik. Nah ini kok dipasangi. Ini di Twitter kawannya. Oke, lanjut. Pihak kejaksaan sejauh ini telah menetapkan 5 tersangka proyek BTS Menkominfo selain Johnny G. Plate, di antaranya 1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Yang ketiga, YS selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. 4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Hawaii Test Investment. 5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Selain itu,
Pihak kejaksaan juga telah menggandeng PPATK untuk menelusuri uang korupsi proyek BTS Menkominfo yang mencapai 8,32 triliun rupiah tersebut. Sedangkan Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pemblokiran beberapa rekening dari pihak yang diduga terkait dengan kasus BTS Menkominfo ini. Dan seterusnya kawannya. Nah, akan tetapi Ivan sendiri tidak merinci identitas para pemilik rekening yang diblokir oleh PPATK. Menurut Ipam, pemblokiran sejumlah rekening tersebut dilakukan untuk memudahkan proses analisis yang dilakukan PPATK. Sayangnya hingga saat ini belum ada pihak baik kejaksaan atau pihak berwajib lainnya yang menanggapi skema korupsi Menkominfo yang tersebar di media sosial. Nah, kita lihat kawan, skemanya ya. Ini kalau kita lihat skemanya, ya ini suaminya Mbak Puan kawannya ini ada skema. Ini beredar di media sosial. Jadi di sini ada capres, parpol 1, parpol 3, parpol 2. Nah, parpol 1 ini ada Johnny G. Plate. Kemudian capres 2 ada HPS. HPS ini suaminya Mbak Puan ya. Kemudian parpol 3 ini ada Pak Trianggono ya. Ini sekarang jadi Menteri Perikanan Kelautan. Nah, kita bahas dulu sedikit ini kawan. Ya kan? Kita bahas. Nah, baik saudaraku, ini semakin jelas. Pantasan Pak Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem berteriak, ini harus diungkap seluas-luasnya. Karena tidak akan mungkin Pak Joni G. Plate yang bermain sendiri. Apakah skema ini benar atau tidak? Kita akan tunggu ke depannya kawan. Siapapun yang terlibat korupsi di negeri ini memainkan uang rakyat harus dihukum berat, harus dimiskinkan. Itu kawan. Nah, bagaimana menurut sahabat yang nonton? Ya, jadi kita sudah tidak berbicara partai di sini. Ya, yang saya tahu Pak Trianggono itu orang kaya. Kalau suaminya Mbak Puan jarang kita dengar, tapi ternyata pengusaha besar dan ada hubungannya dengan Menkominfo. Apakah juga terlibat korupsi? Kita tunggu tanggal mainnya kawan. Ya kan? Kita tunggu. Yang penting kita jangan langsung menjustis seseorang, menuduh seseorang. Biarkan proses hukum. Yang penting pihak hukum tidak boleh tebang pilih. Karena apa? Kasus ini sedang dikawal oleh rakyat Indonesia. Demikian kawan, baikkan videonya.